ibadah, latihan mati. Ini loh kita sekarang ini. Makanya ayo, insya Allah kalau Allah, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur kita bertemu di Ramadan biasa. Amin. Ya. Kenapa? Karena ibadah ini gak ada nilai pahalanya nih. Allah gak kasih tahu timbangan pahalanya. Tapi kita tetap berharap mudah-mudahan Allah kasih kita bertemu Ramadan besok. Amin. Cuma saya mau kasih pesan. Ini pesan bukan nasihat, pesan saja. Ini juga khususnya buat diri saya. Kalau Allah kasih kita panjang umur bertemu di Ramadan esok, jadikan Ramadan esok sebagai dua hal dalam kehidupan kita di Hongkong. Insya Allah. Memang apa itu Shoki? Pertama, jadikan Ramadan esok sebagai Ramadan terbaik yang kita laksanakan. Oh Shoki, kamu ini menghina keluarga besar kita di Hongkong ini. Kurang baik apa kami dalam puasa? Waktunya puasa saya nggak makan minum. Kalau ada pengajian saya hadir. Kurang baik apa dalam puasa ya? Sadar diri saja, karena masih banyak dari kita, maaf, ibadah menjadikan Ramadan itu puasanya nggak lebih sebatas pertandingan. Tahu pertandingan? Dalam sebuah pertandingan itu minimal ada 3 babak. Babak penyisihan, babak semifinal, babak final. Kita masih jadi Ramadannya seperti itu. 10 hari pertama Ramadan, babak penyisihan. Ya namanya babak penyisihan, semua tim turun bermain. Yang nggak main aja pun boleh ikutan main kok. Makanya lihat awal-awal Ramadan, subhanallah, rame saudari-saudari saya di sini, mulai dari taman sampai masjid TST, full house bikin sholat tarawih berjamaah. Kenapa? 10 hari pertama babak penyisihan, berusaha untuk ikut. Tapi begitu masuk 10 hari kedua, semifinal, ini mulai banyak yang gugur. Makanya lihat di Indonesia 10 hari kedua, masjid-masjid mengalami kemajuan. Sok-sok aja makin maju. Yang repot kalau udah 10 ketiga Ramadan, babak final, namanya babak final. Biasanya di masjid di Indonesia, imam doang berdua sama karpet. Yang azan dia, yang imam dia, yang aminin doa dia, yang matiin lampu masih dia juga. Padahal ada satu kebiasaan baginda Nabi yang kalau masuk 10 hari terakhir Ramadan, beliau sing-singkan lengan baju, amparkan sejadah untuk lebih banyak di rumah daripada di masjid. Maaf, lebih banyak di masjid daripada di rumah. Kita sekarang kalau 10 hari kedua ketiga Ramadan sudah pusing mikirin suami kapan gajian, THR kapan turunnya. Ayo jadikan Ramadan esok benar-benar momentum. Karena apa? Baginda Nabi mengajarkan begini dalam hadis. Beliau pernah bersabda, Ar-Rajabu syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul li ummati. Rajab itu bulannya Allah. Nih saya ajak jalan-jalan. Boleh saya ajak jalan-jalan? Umi, kakak, dari 12 bulan yang Allah ciptakan itu, Allah memiliki 4 bulan istimewa di sisi Allah. Bahkan saking istimewanya ini bulan, masuk dalam Al-Quran tertulis sebagai minha arba'atun hurum. 4 bulan istimewanya Allah ini, 3 berdampingan, 1 agak terpisah. Apa yang berdampingan? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang agak terpisah apa? Rajab. Apa sih Syauqi istimewanya Asyurul Hurum ini? Di 4 bulan ini karena miliknya Allah, pahala kebaikan dilipat gandakan, tapi dosa pun ditambah. Nah makanya untuk saudari-saudari saya, kakak, umi, mbak,
kalau di Hong Kong ini masih ada yang senang sama maksiat, kalau ini ya, kalau masih ada yang senang sama maksiat, hafalkan baik-baik 4 bulan ini. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Kenapa? Di 4 bulan ini kalau senang berbuat dosa, cari dosanya yang kecil-kecilan saja. Jangan yang besar, susah nebusnya nanti, susah tobatnya. Yang kecil-kecilan saja. Apa? Keluar dari pengajian nuker sendal. Contoh. Ntar kalau ada yang merasa kehilangan sendal, omongan saya lumayan manjur. Nah makanya ulama sepakat karena ini bulannya Allah, maka amaliyah 4 bulan ini yang paling bagus apa? Memperbanyak istighfar. Ya, karena baginda Nabi mengajarkan la saghair illa bil istimrar wala kabair illa bil istighfar. Tidak ada yang namanya dosa kecil kalau dilakukan setiap waktu. Juga tidak ada yang namanya dosa besar kalau ditimpa dengan istighfar dan melakukan taubatan nasuha. Ya artinya ngegosip, ngomongin orang, ngomongin kawan di belakang kawannya, ya memang dosanya kelihatannya kecil. Tapi kalau sehari 16 kali ngegosip, doer juga tuh bibir lama-lama. Ayo biasakan, lazimkan. Bahkan nih, manusia yang paling bersih hatinya kan Rasulullah. Betul. Manusia yang paling mulia akhlaknya juga baginda Rasul. Setuju atau tidak? Bahkan saya berani bilang, Umi, kakak, mbak, satu-satunya manusia yang sudah jelas dapat ampunan surga langsung dari Allah juga cuma baginda Nabi kok. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Muhammad, dosamu yang dulu, yang sekarang atau yang akan datang itu pun kalau ada sudah bebas ampunan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tengok baginda Nabi, kakak, umi, mbak, hati paling bersih, akhlak paling mulia, dosa sudah dapat jaminan ampun dari Allah. Tapi beliau kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena kelamaan sujud. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya tahu jamaah TSD ini juga banyak yang kakinya pada bengkak. Mas murah. Ini masih begitu. Jangan kaki disebut. Rematik varises. Bercanda. Enggak, ini baru serius. Umi, kakak, mbak, bidadari surga. Baginda Nabi yang dosanya sudah jelas-jelas mendapatkan ampunan dari Allah pun, beliau kalau istighfar sehari 100 kali, kulla yaum 100 kali. Bahkan dalam riwayat lain sedikitnya Nabi istighfar itu 70 marrat, 70 kali beliau istighfar. Nah sekarang saya tanya dan saya tantang. Saya tahu orang Islam gak senang ditantang, betul apa betul? Tapi maaf, kita nih dosa setiap hari bertambah, kesalahan di setiap waktu meningkat. Dosa pun belum dapat jaminan ampun dari Allah, betul? Betul. Pertanyaan saya, sanggupkah kita jamaah majelis di Indonesia ini, orang-orang Indonesia ini di Hong Kong, setiap hari minimal 100 kali istighfar? Sanggup? Insya Allah. 34 orang. Ini kan lebih dari 34 ini. Banyak yang sekarang. Sanggup sehari 100? Insya Allah.
pun nggak perlu tunai, dicicil boleh. Habis subuh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 20. Antara siangan dikit sambil masak untuk tuan rumah, sambil ngulek sambal, bikin sambal, ngulek cabai. Oh, kalau di Indonesia, ibu-ibu Indonesia ngulek cabai itu mikir harga sembako gila-gilaan. Ntar habis maghrib, astagfirullah, astagfirullah, selesai 20. Dan hebatnya istighfar itu serius, silahkan, santai dilaguin pun boleh. Boleh gak istighfar dilaguin? Boleh istighfar dinyanyiin kok. Umi sambil ngepel di rumah, tuan rumah, baca istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, pinter ya, kenapa? Dia yang aus kita semua seaulah disuruh istighfar. Kakak, umi, mbak, para bidadari surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, Ar-Rajab syahrullah. Sya'ban itu bulannya Allah. Rajab itu bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri. Sya'ban itu juga bulanku, kata baginda Nabi. Makanya ulama sepakat, amalia yang paling baik dilakukan, ini kan kita sekarang Sya'ban ya. Amalia yang paling baik dilakukan di bulan Sya'ban ini memperbanyak sholawat. Dan maaf, saking dahsyatnya sholawat kepada baginda Nabi, doa tidak akan diterima oleh Allah yang tidak tersebut sholawat di dalamnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Lazimkan istighfar dan sholawat. Soki, sholawat kan banyak. Yang mana yang harus saya baca? Yang mana saja, yang penting hafal. Berapa kali Soki? Gak usah banyak-banyak. Samain sama istighfar 100 kali. Sanggup? Insyaallah. Soki, saya hafalnya sholawat kamilah Soki. Bagus, silahkan baca sholawat kamilah sehari 100. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qad wa tanfariju bil qurab wa tudda bil hawaij wa tunalu bil rawaib wa husnul khatim wa istasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa bi nafasi adatin kulli ma'lumin. lak. Baca sehari 100. Sogi, kalau sehari 100 habis subuh lah saya kesiangan, dimarahin sama tuan rumah enggak. Terus, tapi saya masih pengen bersolawat Sogi. Ada enggak solawat yang lebih pendek? Ada, banyak solawat. Apa yang lebih pendek? Solawat Fatih. Kan lebih pendek solawat Fatih, betul? Baca solawat Fatih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil. Baca sehari 100. Masih panjang juga. Panjang juga Soki. Tapi saya tetap pengen Soki. Ada nggak yang pendek? Ada Ubi, ada. Salawat anak PAUD.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan sama, sholawat serius boleh, dilaguin pun tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, sekali lagi sambil masak, saya punya nenek almarhumah. Ini Kak Habib, boleh saya cerita sedikit ya? Saya punya nenek itu masakan sayur asemnya itu paling lezat yang pernah saya makan. Sampai-sampai saya bilang sama istri saya, "Ma, mintain resep, namanya tua." Dia mintain resep. Ditulis tuh sama saya punya nenek. Selesai, nih ya, resep sayur asem. Saya lihat, coba dibikin lagi. Dibikin sama istri. Alhamdulillah beda.